tujuan pembelajaran dari chapter ini yaitu yang pertama, menjelaskan elemen utama pendekatan manajemen Jepang, yang kedua memahami keuntungan dan kerugian utama pendekatan Jepang, yang ketiga membahas fitur utama pembelajaran organisasi, yang keempat menghargai keuntungan dan juga kerugian utama dari pembelajaran organisasi, yang kelima membandingkan persamaan dan juga perbedaan antara pembelajaran organisasi dan manajemen Jepang, yang keenam mengenali implikasi dari kedua paradigma ini terhadap perubahan yang terjadi di organisasi, yang ketujuh adalah menjelaskan apa yang dimaksud dengan keberlanjutan lingkungan, yang kedelapan atau yang terakhir adalah mempertimbangkan implikasi keberlanjutan terhadap paradigma organisasi. Materi yang pertama adalah pendekatan Jepang terhadap manajemen. Asal kesuksesan Jepang menurut McGregor dan Ochi, yang pertama yaitu keterlibatan dan komitmen dari seluruh tenaga kerja. Lalu yang kedua, seperangkat norma, praktik, dan perilaku yang konsisten. Yang ketiga, praktik kerja seumur hidup, evaluasi dan promosi yang lambat, dan pengambilan keputusan kolektif. Keempat, atau yang terakhir yaitu keyakinan bahwa pekerja ingin membangun hubungan kerja yang kooperatif dan erat. Selanjutnya, kesuksesan Jepang menurut McKenna, Palm, dan Oliver yang dapat ditelusuri melalui berbagai macam faktor, seperti pekerjaan seumur hidup yang memberikan keamanan jangka panjang bagi para karyawan serta mendorong loyalitas dan stabilitas dalam perusahaan. Selain itu, prinsip senioritas dalam gaji dan promosi memastikan bahwa penghargaan diberikan berdasarkan nama kerja, sehingga menciptakan motivasi bagi para karyawan untuk terus berkembang. Sedangkan serikat pekerja yang bekerja sama dengan manajemen juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan di lingkungan kerja, sehingga mengurangi konflik dan meningkatkan efisiensi. Jepang juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, yang memastikan bahwa karyawan terus meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, skema kesejahteraan berbasis perusahaan juga memperkuat loyalitas karyawan melalui berbagai macam manfaat seperti asuransi kesehatan dan juga dana pensiun. Selanjutnya, karyawan juga terlibat aktif dalam lingkungan kualitas untuk mencari cara meningkatkan kualitas produk dan proses kerja, menciptakan budaya inovasi dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Metode produksi tepat waktu juga memainkan peran penting dalam memastikan efisiensi produksi tanpa membuang waktu atau sumber daya, yang memungkinkan Jepang bersaing secara global dengan kualitas tinggi dan biaya yang rendah. Semua faktor ini saling mendukung membentuk fondasi yang kuat bagi kesuksesan manajemen Jepang. Berikutnya, ciri khas manajemen Jepang menurut Case dan Miller. Jepang menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang di mana keberlanjutan lebih diutamakan daripada hanya kebutuhan jangka pendek. Di perusahaan Jepang, karyawan sering mendapatkan pekerjaan seumur hidup yang mendorong loyalitas dan juga stabilitas perusahaan. Tanggung jawab juga dilihat sebagai usaha yang kolektif, di mana tim bekerja sama untuk mencapai keberhasilan, bukan hanya mengandalkan kinerja individu. Berikutnya, pendapat Lage Hellman 1997. Lage Hellman menekankan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada mencari konsensus, di mana setiap pendapat dihargai. Perusahaan Jepang juga menggabungkan visi jangka panjang dengan rencana aksi jangka pendek untuk memastikan kemajuan yang stabil. Selanjutnya, pemilik yang pasif dan tidak terlalu banyak campur tangan dapat membuat manajer fokus pada strategi yang mengutamakan pertumbuhan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Selain itu, perusahaan Jepang juga membangun kemitraan yang kuat dengan pemasok dan juga pelanggan untuk memaksimalkan efisiensi. Materi selanjutnya adalah pendekatan Jepang terhadap manajemen. Peter berpendapat bahwa pendekatan Jepang dicirikan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama ada kerja tim. Budaya kerja di Jepang sangat mengutamakan kerja tim. Pekerja lebih cenderung berkolaborasi dalam kelompok dibandingkan bekerja secara individual. Semangat kebersamaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan perusahaan sangat diutamakan di Jepang. Dan hal ini membentuk lingkungan kerja yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Yang kedua itu ada kesadaran akan kualitas. Di Jepang, ada fokus yang kuat pada kualitas dalam setiap aspek pekerjaan. Karyawan diajarkan untuk selalu memperhatikan detail dan berusaha meningkatkan kualitas produk atau layanan. Filosofi seperti Kaizen atau perbaikan berkelanjutan sangat ditekankan di negara Jepang.
di mana setiap pekerja berperan aktif dalam mengidentifikasi dan juga menyarankan perbaikan. Faktor yang ketiga, ini ada fleksibilitas. Pekerja di Jepang cenderung menunjukkan fleksibilitas yang tinggi baik dalam hal tugas maupun beradaptasi terhadap perubahan. Mereka siap untuk menerima tanggung jawab yang berbeda dan menghadapi situasi yang baru. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan juga kebutuhan internal. Pekerja di Jepang sangat berdedikasi dan berkomitmen dalam bekerja. Praktik kerja dan kebijakan dirancang untuk dapat menyelaraskan perilaku mereka dengan pekerjaan yang mereka jalani. Jepang juga mengembangkan komitmen dan jangka panjang sehingga mereka menerapkan pribadi yang produktif selama seumur hidup. Para pekerja di Jepang juga memiliki kesetiaan dan komitmen yang tinggi kepada perusahaan sehingga soal kinerja tidak dapat diragukan lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang praktik bisnis. Pada tahun 1940-an dan 1950-an, industri Jepang mengalami kesulitan dengan produk yang sering diasosiasikan dengan kualitas buruk. Namun, Jepang berhasil mengubah praktik manufaktur dan bisnisnya untuk menjadi sangat kompetitif. Kesuksesan ini dikaitkan dengan beberapa metode dan prinsip kunci. Banyak di antaranya berasal dari praktik Jepang, tetapi telah diadaptasi dari ide-ide Barat. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang. Bisnis Jepang fokus pada tujuan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek, yang memungkinkan keputusan investasi yang lebih baik dan posisi pasar yang lebih kuat. Yang kedua ada sistem ringi. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan masukan ekstensif dari karyawan, membantu mengeksplorasi dan mengesahkan nilai-nilai, serta memastikan keputusan sesuai dengan nilai-nilai tersebut, berbeda dengan pendekatan Barat yang memiliki tujuan tepat. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Perusahaan Jepang unggul dalam membawa produk ke pasar dengan cepat berkat kerjasama tim dan metode produksi just in time yang mengurangi waktu dan biaya produksi sambil menekankan kualitas dan efisiensi. Yang selanjutnya ada kualitas. Perusahaan Jepang terkenal dengan komitmen mereka terhadap kualitas terinspirasi oleh ahli Amerika seperti Deming dan Juran. Mereka telah mengembangkan dan menyempurnakan konsep seperti manajemen kualitas total dan perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir ada manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang efektif di Jepang melibatkan perencanaan yang matang dan keterlibatan luas dari karyawan. Ini berbeda dengan praktik Barat di mana perencanaan seringkali kurang komprehensif yang mengarah pada tantangan dan pelaksanaan. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai masa depan pendekatan Jepang. Masuk pada poin pertama yaitu pengaruh hubungan pemerintah dan bisnis. Pendekatan manajerial Jepang sangat dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara pemerintah dan bisnis. Dalam hal ini, peran kebijakan industri yang diatur oleh pemerintah memegang kunci penting dalam memajukan perekonomian negara. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah peran MITI, yang kini dikenal sebagai METI. MITI memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan perkembangan industri, mulai dari sains hingga teknologi, guna memperkuat daya saing Jepang di pasar global. Hubungan yang erat ini memungkinkan terjadinya sinergi antara kebijakan pemerintah dan strategi bisnis perusahaan-perusahaan Jepang, menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi negara. MITI tidak hanya memberikan panduan strategis, tetapi juga memastikan sumber daya diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hasilnya, Jepang mampu membangun industri yang kuat dan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Maka dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan bisnis tidak hanya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga bagi ekonomi nasional secara keseluruhan, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Masuk pada poin kedua, yaitu peran MITI atau METI dalam industri. MITI, yang sekarang dikenal sebagai METI, memiliki sejarah panjang dalam memainkan peran vital dalam mengarahkan perkembangan industri di Jepang. Lembaga ini menjadi motor penggerak di balik program-program strategis yang berfokus pada pengembangan industri, sains, dan teknologi. Melalui kebijakan-kebijakan ini, MITI berhasil membangun fondasi industri yang kuat yang mendukung pertumbuhan ekonomi Jepang sejak masa pasca
Meskipun pada era 1980-an dan 1990-an, peran MITI sempat mengalami penurunan akibat perubahan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik, lembaga ini tetap berpengaruh hingga saat ini. MITI terus berperan dalam merancang kebijakan yang mendukung inovasi teknologi dan daya saing industri Jepang di pasar global. Dengan fokus pada pengembangan teknologi maju dan energi terbarukan, MITI berupaya memastikan bahwa Jepang tetap menjadi kekuatan industri yang kompetitif meskipun menghadapi persaingan ketat dari negara-negara lain. Masuk pada poin ketiga, yaitu pertumbuhan ekonomi dan krisis 1980-an. Pada periode hingga akhir 1980-an, Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Meski dihadapkan pada tantangan eksternal seperti kenaikan harga minyak global dan apresiasi nilai tukar yen, Jepang berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan tersebut melalui kekuatan industri manufaktur dan ekspor yang sangat kompetitif. Namun, di balik kesuksesan ini, muncul tantangan serius pada akhir dekade 1980-an. Pecahnya gelembung harga aset pada tahun 1989, di mana harga properti dan saham melambung tinggi secara tidak terkendali, mengakibatkan krisis besar. Nah, ketika gelembung ini meletus, Jepang mengalami resesi yang berkepanjangan, yang dikenal sebagai dekade yang hilang. Dampak dari krisis ini sangatlah besar, mempengaruhi stabilitas ekonomi, menyebabkan kebangkrutan massal, dan juga menciptakan masalah struktural yang membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Dengan demikian, meskipun Jepang menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, krisis gelembung aset tahun 1989 menunjukkan betapa rentannya perekonomian ketika ketidakseimbangan terjadi, dan efek jangka panjangnya masih terasa hingga beberapa dekade berikut. Masuk pada poin keempat, yaitu krisis ekonomi dan skandal politik. Selain menghadapi krisis ekonomi, Jepang juga terguncang oleh skandal politik dan perusahaan yang semakin memperburuk situasi. Skandal-skandal ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat dan investor terhadap stabilitas politik serta integritas keuangan Jepang. Kasus-kasus seperti korupsi di tingkat pemerintah maupun perusahaan besar dapat menyebabkan erosi kepercayaan publik dan melemahkan institusi-institusi penting dalam perekonomian. Sebagai respons terhadap krisis ini, pemerintah Jepang meluncurkan berbagai upaya reformasi dan deregulasi dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi dan memulihkan kepercayaan publik. Reformasi tersebut termasuk deregulasi di sektor keuangan dan restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang terdampak. Namun, upaya-upaya ini seringkali tidak memberikan hasil yang signifikan. Meskipun ada beberapa perbaikan, banyak dari reformasi ini terbukti tidak cukup efektif dalam mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam, seperti struktur ekonomi yang kaku dan tantangan demografis. Maka akibatnya, meskipun ada dorongan kuat untuk perubahan, dampak dari skandal dan krisis ekonomi tersebut masih membayangi Jepang dalam jangka panjang, menghambat pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya itu kekuatan sektor manufaktur Jepang. Meskipun sektor non-manufaktur Jepang dan jasa tidak berkembang pesat, tapi sektor manufaktur Jepang masih unggul dibandingkan negara barat. Perusahaan manufaktur Jepang terus bersaing secara global, menunjukkan kekuatan dan inovasi yang tetap solid. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perusahaan-perusahaan Jepang, terutama di bidang elektronik, otomotif, dan teknologi, masih mampu bersaing di pasar global. Selain itu, salah satu kekuatan besar manufaktur Jepang adalah penerapan sistem produksi yang efisien, seperti Lean Production, yang dikembangkan oleh Toyota. Sistem ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas. Selanjutnya itu tekanan untuk perubahan ketenaga kerjaan. Jepang menghadapi tekanan besar untuk merubah praktik ketenaga kerjaannya, seperti pekerjaan seumur hidup, promosi berdasarkan senioritas, dan peran perempuan di tempat kerja.
Meskipun beberapa penyesuaian telah dilakukan, perubahan yang signifikan belum terjadi secara luas. Nah, Jepang juga menghadapi tekanan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di tempat kerja. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal dan posisi manajemen masih tertinggal dibandingkan negara maju lainnya. Secara keseluruhan, Jepang menghadapi tantangan besar dalam melakukan reformasi struktural di sektor tenaga kerjanya agar tetap kompetitif di kancah global. Meskipun sektor manufakturnya tetap kuat dan inovatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir dari masa depan pendekatan Jepang adalah sistem manajerial Jepang yang khas. Walaupun ada tekanan untuk mengadopsi praktik manajerial barat, namun Jepang tetap mempertahankan sistem tradisionalnya yang berfokus pada stabilitas pekerjaan dan loyalitas karyawan. Beberapa perubahan telah dilakukan seperti penggunaan upah yang berbasis kinerja, namun inti dari pendekatan Jepang yang khas tetap berbeda dari pendekatan barat. Selanjutnya ada pendekatan Jepang, ringkasan dan kritik. Pendekatan Jepang dalam manajemen ditandai oleh praktik dan kebijakan yang saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain, menggabungkan praktik keras dan lembut. Walaupun pendekatan ini dominan sejak 1960-an, pendekatan ini terus berkembang, termasuk dalam menanggapi kebutuhan keterampilan langka dan tekanan sosial serta ekonomi. Walaupun menghasilkan hasil ekonomi yang mengesankan, pendekatan ini tetap menghadapi kritik terutama dalam biaya sosialnya, termasuk jam kerja yang panjang dan tekanan tinggi pada pekerja. Penerapan metode Jepang ke perusahaan barat menunjukkan hasil yang beragam, beberapa keberhasilan dan kegagalan yang disebabkan oleh perbedaan konteks ekonomi dan manajerial. Meskipun demikian, pendekatan Jepang menawarkan paradigma yang berguna untuk pembelajaran organisasi, memberikan jembatan antara metode barat dan timur. Selanjutnya adalah pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah proses individu dan organisasi bersama-sama menciptakan, memperoleh, membagi, dan mengintegrasikan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami situasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Proses ini melibatkan elemen kognitif, sosial, teknis, dan perilaku yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan serta meningkatkan efektivitas organisasi. Selain itu, pembelajaran organisasi mencakup perubahan perilaku dan sistem organisasi berdasarkan pengetahuan serta wawasan baru. Materi selanjutnya adalah pembelajaran organisasi, ringkasan, dan kritik. Pembelajaran organisasi memiliki 5 aspek utama. Pertama, kelangsungan hidup organisasi tergantung pada kemampuan belajarnya yang setara atau lebih cepat dari perubahan lingkungan. Kedua, pembelajaran harus kolektif. Yang ketiga, pemikiran sistematis diperlukan. Yang keempat, organisasi dapat beradaptasi dan mentransformasi dirinya. Yang terakhir, memiliki kemampuan memengaruhi lingkungannya. Selanjutnya, kritik terhadap pembelajaran organisasi. Kritik utama terhadap konsep ini mencakup kurangnya definisi yang disepakati, minimnya studi empiris yang mendalam, dan fokus yang berlebihan pada promosi konsep oleh praktisi tanpa analisis kritis. Thomson pada tahun 1995 menyatakan bahwa pembelajaran organisasi sebenarnya adalah istilah yang tidak tepat karena yang belajar adalah individu, bukan organisasi itu sendiri. Untuk mencapai pembelajaran organisasi yang efektif, perlu ada perubahan mendasar dalam cara belajar individu, termasuk cara berpikir mereka. Ini melibatkan perubahan sulit dan terkadang menyakitkan dalam pola pikir serta persepsi mereka terhadap dunia di sekitar mereka. Selanjutnya, keberlanjutan. Apakah ini mengubah paradigma? Keberlanjutan telah menjadi topik krusial dalam 2 dekade terakhir, terutama sejak Paris Climate Conference pada tahun 2015. Inti dari keberlanjutan adalah memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan masa depan. Namun, bagi banyak organisasi, menyeimbangkan keuntungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukanlah hal yang mudah. Sementara, pemerintah dan perusahaan besar diharapkan memimpin. Perubahan nyata hanya dapat terjadi jika ada transformasi
mendalam dalam nilai-nilai dan praktik bisnis. Keberlanjutan mencakup 3 pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Semuanya harus bergerak seiring untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Study case Cargill dan Bunds menolak memutus hubungan dengan EOI Group. Cargill dan Bunds, dua pedagang komoditas terbesar di dunia, memilih untuk terus berbisnis dengan EOI Group, produsen minyak sawit asal Malaysia. Meskipun ada tuduhan bahwa anak perusahaan EOI Group terlibat dalam deforestasi di Indonesia, dalam kasus ini ada 3 poin yang perlu digarisbawahi. Yang pertama ada tuduhan deforestasi. EOI Group membuka hutan tropis menggunakan pembakaran lahan untuk memperluas perkebunan sawit. Langkah berbeda dari perusahaan lain. Konsumen besar seperti Unilever, Nestle, Kellogg, dan Mars menghentikan kerjasama dengan EOI setelah sertifikasi berkelanjutan EOI dicabut oleh RSPO pada Maret. Kritik terhadap Cargill dan Bunds, Glenn Horowitz dari Westman mempertanyakan komitmen berkelanjutan Cargill dan Bunds meskipun keduanya beralasan bahwa tetap menjadi mitra EOI memungkinkan untuk mereka mendorong perbaikan dari dalam. Penyelesaian kasus, tekanan dari komunitas keuangan dan organisasi lingkungan berdampak besar pada EOI. Meskipun dukungan dari Cargill dan Bunds masih ada dan membuat EOI merasakan dua hal, yaitu dampak finansial dan keharusan untuk melakukan perbaikan. Dampak finansial. Akibat kontroversi ini, peringkat kredit EOI turun dan harga saham minyak anjlok. Langkah perbaikan EOI. EOI mencoba memperbaiki hubungan dengan pelanggan LSM dan RSPO dengan mengajukan rencana aksi untuk memperbaiki komitmen berkelanjutan mereka. EOI berupaya memperbaiki praktis bisnis agar sesuai dengan standar lingkungan yang lebih ketat. Maka kesimpulan dari kasus ini menggarisbawahi pentingnya berkelanjutan dalam bisnis global, di mana tekanan dari pasar dan organisasi lingkungan dapat memaksa perusahaan melakukan perubahan signifikan. Baik, kesimpulannya pada bab ini membandingkan dua pendekatan dalam manajemen organisasi, yaitu pendekatan Jepang dan organizational learning, yang kontras dengan kultur excellence. Meskipun ada beberapa kesamaan, seperti fokus pada pembelajaran dan peningkatan keberlanjutan, masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Pendekatan Jepang menekankan stabilitas jangka panjang, kerjasama tim, dan loyalitas, sedangkan organizational learning lebih adaptif terhadap perubahan cepat dan belajar dari pengalaman. Keduanya lebih fleksibel dibandingkan kultur excellence, yang cenderung fokus pada efisiensi jangka pendek dan inovasi, seringkali dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan. Meski memiliki kekuatan, masing-masing pendekatan juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal manajemen perubahan, pengaruh politik internal, dan bagaimana mereka menangani konsep one best way. Pendekatan Jepang dan organizational learning ini lebih responsif terhadap konteks budaya, sementara kultur excellence seringkali berasumsi bahwa metode yang berhasil dapat diterapkan secara universal tanpa banyak penyesuaian.